Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dijauhkan dari orang-orang yang suka makan hati. Ya, pernah gak sih kalian ngerasain, udah berkorban mati-matian buat keluarga pasangan, malah dibalas air tuba, dikatain numpang, dihina fisik, bahkan diusir dari rumah yang sebenarnya kalian yang bayar? Waduh, kalau ada yang ngalamin, sabar ya. Karena hari ini Momin punya cerita yang bakal mewakili perasaan kalian. Judul cerita kita kali ini adalah Tagihan Terakhir untuk Bu Salma. Ini cerita tentang kesabaran Gista yang dibalas dengan penghinaan. Tapi tenang, endingnya bakal bikin kalian puas dan bilang, rasain loh. Tapi sebelum kita masuk ke drama panasnya, Momin mau minta dukungan kalian dulu nih biar channel ini makin semangat upload cerita seru lainnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sekarang juga ya. Terus, yuk kita absen dulu biar makin akrab. Coba tulis nama, asal kota, dan ketik kata, hadir, di kolom komentar di bawah. Momin pengen tahu nih, sahabat cerita Momo hari ini paling jauh dari kota mana aja? Oke, udah siap ngeliat karma instan buat mertua yang sombong? Pasang sabuk pengaman emosi kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Suara ketikan jemari di atas papan ketik laptop menjadi satu-satunya irama yang terdengar di ruang tengah rumah itu. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, namun mata Gista masih terpaku pada layar yang menyala terang. Di sekelilingnya, tumpukan paket pesanan pelanggan siap kirim menggunung rapi. Inilah rutinitas Gista setiap malam, mengelola bisnis toko daring yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga kecilnya. Sementara itu, dengkuran halus terdengar dari kamar sebelah, tempat suaminya, Syarif, terlelap pulas tanpa beban. Pagi menyapa dengan terik matahari yang langsung menyengat. Gista baru saja selesai menyiapkan sarapan dan membereskan sisa pekerjaan semalam ketika suara riuh terdengar dari arah pintu depan. Itu suara Bu Salma, mertuanya, yang baru saja pulang dari arisan komplek. Wajah wanita parubaya itu tampak berseri-seri, tangannya menenteng sebuah tas tangan bermerek dengan warna merah menyala yang sangat mencolok. Aduh, Jeng Arum, ini loh tas yang ibu bilang kemarin. Kulit asli, impor langsung. Seru Bu Salma dengan suara yang sengaja dikeraskan, memastikan tetangga sebelah rumah bisa mendengarnya. Anak lanang ibu, si Syarif itu loh, memang paling tahu cara nyenengin orang tua. Katanya, Bu, beli aja yang paling mahal, biar ibu kelihatan berkelas. Gista yang sedang menyapu teras, hanya bisa menghela napas panjang. Hatinya mencelos mendengar kebohongan itu. Syarif? Membelikan tas seharga 5 juta rupiah? Gista ingin tertawa miris. Uang belanja bulanan saja sering kurang, boro-boro membelikan barang mewah. Itu semua dibeli menggunakan kartu kredit tambahan milik Gista yang dipegang oleh Syarif, dan tagihannya? Tentu saja Gista yang harus melunasinya akhir bulan nanti. Bu Salma melirik Gista sekilas dengan tatapan merendahkan, lalu kembali asyik berbincang dengan tetangga. Ya begitulah kalau punya anak laki-laki yang sukses dan berbakti. Nggak sia-sia ibu didik dari kecil. Gista memilih masuk ke dalam rumah, menelan rasa perih di dadanya. Ia tidak gila hormat, ia tidak butuh pujian. Tapi setidaknya, ia ingin dihargai. Bukan dianggap sebagai mesin ATM berjalan yang tidak terlihat. Siang harinya, Syarif pulang kerja lebih awal. Pria itu melempar tas kerjanya ke sofa, dan langsung berteriak memanggil istrinya. Gista, bikinin es teh manis dong, panas banget di luar. Gista yang sedang merekap penjualan bulanan segera bangkit. Ia membawakan segelas es teh manis untuk suaminya. Mas, tagihan listrik bulan ini naik lagi ya? AC di kamar ibu nyala terus 24 jam walau ibu lagi keluar. Ucap Gista pelan, mencoba membuka diskusi keuangan. Syarif menyeruput es tehnya dengan kasar lalu mendengus. Ya ampun, Gis. Sama orang tua kok hitung-hitungan banget sih? Biarin aja lah ibu mau pakai AC kek. Mau pakai kulkas kek. Itu rumah dia juga. Lagian rezeki aku kan lancar buat bayar itu semua. Gista terdiam. Rezeki lancar? Gaji Syarif sebagai staf administrasi biasa bahkan habis untuk cicilan motor sport yang ia inginkan dan rokoknya sendiri. Sisanya, menguap entah kemana. Selama 3 tahun pernikahan ini, tabungan Gista lah yang menambal semua kebocoran kapal rumah tangga mereka. Malam harinya di meja makan,
suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Bu Salma memandangi piring lauk di depannya dengan tatapan tidak selera. Hanya ada sayur sop, tempe goreng, dan sambal. "Syarif," panggil Bu Salma dengan nada manja yang dibuat-buat. "Ibu tuh tadi lihat di Instagram, ada restoran seafood baru buka di jalan depan. Teman-teman arisan ibu sudah pada nyoba. Kapan kamu ajak ibu ke sana? Bosen makan beginian terus." Kering kerontang. Syarif melirik Gista, memberikan kode mata agar istrinya yang menjawab. Gista menunduk, pura-pura sibuk menyendok nasi. "Nanti ya, Bu." "Kalau Syarif gajian," jawab Syarif asal. "Halah, nunggu gajian kelamaan. Istrimu ini loh, kan jualannya laku keras. Masa buat nyenengin mertua sekali aja nggak bisa?" tembak Bu Salma langsung ke arah Gista. Gista meletakkan sendoknya perlahan. "Bu, keuntungan bulan ini harus diputar lagi buat modal stok barang lebaran nanti. Lagi pula, kita baru saja bayar tagihan kartu kredit untuk tas baru ibu." Wajah Bu Salma memerah, bukan karena malu, tapi karena marah. Ia membanting sendoknya ke piring hingga menimbulkan bunyi, terang, yang nyaring. "Oh, jadi kamu ungkit-ungkit? Baru beliin tas satu aja sudah sombong. Kamu pikir anak saya nggak mampu? Asal kamu tahu ya, Gista. Tugas istri itu melayani suami dan keluarganya. Uangmu itu ya uang suami juga." Syarif hanya diam, menunduk memandangi nasinya, tidak berani membela istrinya barang satu kalimat pun. "Dan satu lagi," lanjut Bu Salma, kini matanya menatap tajam ke perut rata Gista. "Jangan cuma pinter cari duit tapi lupa kodrat. Tuh lihat si Nuri tetangga sebelah, baru nikah setahun sudah gendong bayi. Lah kamu? Sudah 3 tahun, perut masih kosong melompong. Ruangan di rumah ini rasanya sepi, nggak ada tangisan bayi. Apa gunanya banyak duit kalau perempuan nggak bisa kasih keturunan? Mandul kok dipelihara." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar tepat di jantung Gista. Tenggorokannya tercekat, matanya memanas. Ia menatap Syarif, berharap suaminya mengatakan sesuatu. "Itu bukan salah Gista, Bu," atau "Sabar Bu, kami sedang berusaha." Tapi tidak. Syarif justru memalingkan wajah dan pura-pura sibuk mengunyah tempe goreng, membiarkan ibunya menghujamkan belati kata-kata itu semakin dalam. Gista mengepalkan tangannya di bawah meja. Kukunya menancap di telapak tangan, menahan rasa sakit yang tak berdarah. Ia sadar, kesabarannya sedang diuji ke titik nadir. Rumah ini, orang-orang ini, semakin hari semakin menggerogoti kewarasannya. Namun malam itu, Gista masih memilih diam. Ia hanya belum tahu bahwa diamnya malam ini adalah awal dari badai besar yang akan segera ia datangkan untuk mereka. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang kian menebal di udara rumah itu. Setelah kejadian makan malam yang menyakitkan itu, Gista berusaha menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Ia berpikir bahwa dengan menyibukkan diri, ia bisa melupakan rasa sakit hatinya. Namun, sore itu, tubuh Gista benar-benar menuntut istirahat. Kepalanya berdenyut nyeri karena kurang tidur, dan badannya terasa remuk redam setelah seharian mengurus pengiriman barang yang membludak. Rumah sedang sepi. Bu Salma sedang tidur siang di kamarnya yang sejuk ber-AC, sementara Syarif baru saja pulang dan langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Gista memutuskan untuk duduk sejenak di sofa ruang tengah. Sofa empuk berwarna abu-abu itu adalah salah satu barang pertama yang ia beli dengan uang tabungannya sendiri saat mereka pindah ke rumah ini. Gista menyalakan televisi layar datar 50 inci yang terpampang gagah di dinding, barang mewah lain yang juga dibeli dari hasil keringatnya. Ia memilih saluran hiburan ringan, berharap tawa dari acara komedi bisa sedikit mengendurkan saraf-sarafnya yang tegang. Gista menyandarkan punggungnya, memejamkan mata sejenak sambil mendengarkan suara televisi. Untuk pertama kalinya dalam minggu ini, ia merasa sedikit rileks. Ia merasa berhak menikmati fasilitas di rumahnya sendiri barang sejenak. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara langkah kaki yang dihentakkan dengan keras terdengar mendekat. Gista membuka matanya dan melihat Bu Salma keluar dari kamar dengan wajah masam. Rambutnya masih sedikit berantakan bangun tidur, namun aura permusuhan sudah terpancar jelas dari sorot matanya. Wanita itu berjalan lurus ke arah meja televisi, tangannya menyambar remote yang tergeletak di samping Gista,
dan tanpa babe ibu langsung menekan tombol power. Layar televisi seketika menjadi gelap. Hening menyergap ruangan itu secara tiba-tiba, menyisakan suara dengungan AC dari kamar Bu Salma yang pintunya terbuka. Gista terperanjat. "Bu, kenapa dimatikan?" "Aku lagi nonton sebentar buat istirahat," tanya Gista dengan nada yang masih berusaha sopan, meski dadanya mulai bergemuruh. Bu Salma melempar remote itu ke sofa dengan kasar hingga memantul pelan. Ia berkacak pinggang, menatap menantunya dengan pandangan yang seolah-olah Gista adalah kotoran yang menempel di lantai bersihnya. "Istirahat? Kamu pikir hidup itu cuma buat santai-santai?" sembur Bu Salma dengan suara melengking. "Lihat tuh jam dinding. Masih sore sudah leha-leha nonton TV. Listrik itu mahal, Gista. Jangan boros. Mentang-mentang merasa cari duit, terus mau hambur-hamburkan listrik di rumah ini seenaknya." Gista menarik napas panjang, berusaha menahan emosinya agar tidak meledak. "Bu, aku yang bayar token listriknya kemarin. Aku cuma nonton 15 menit. Apa salahnya?" Mendengar jawaban Gista, mata Bu Salma melotot. Ia maju selangkah, menunjuk wajah Gista dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin emas tebal. "Oh, berani menjawab kamu sekarang ya? Merasa hebat karena bayar token recehan itu?" Tepat saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Syarif keluar dengan handuk melilit di leher dan rambut yang masih basah. Ia melihat ketegangan antara istri dan ibunya. Gista menoleh ke arah suaminya dengan tatapan memohon. Tatapan yang menyeratkan keputusasaan, meminta suaminya untuk sekali saja menjadi penengah, untuk sekali saja mengatakan pada ibunya bahwa Gista berhak duduk di sana. Bahwa Gista juga pemilik rumah ini. "Mas." Lirih Gista. Syarif berhenti sejenak, melihat ibunya yang sedang murka dan istrinya yang tampak rapuh. Namun, alih-alih membela atau setidaknya melerai, Syarif justru membuang muka. Ia mengambil ponselnya dari atas meja makan, pura-pura sibuk mengecek pesan, seolah-olah ia tidak melihat dan tidak mendengar apapun yang terjadi di ruang tengah itu. Melihat respons anaknya yang pasif, Bu Salma merasa di atas angin. Ia merasa mendapat dukungan diam-diam dari Syarif. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Ia kembali menatap Gista dengan penuh kemenangan. "Dengar ya," ucap Bu Salma dengan nada dingin yang menusuk tulang. "Pergi ke kamarmu, perempuan mandul. Ruangan ini milikku. Rumah ini milik anak laki-lakiku. Kamu itu di sini cuma numpang. Kalau nggak bisa kasih keturunan, setidaknya jangan bikin tagihan listrik bengkak dengan tontonan nggak guna itu." Kalimat itu meluncur begitu saja tanpa saringan. Perempuan mandul. Ruangan ini milikku. Dunia Gista seakan berhenti berputar detik itu juga. Ia tidak lagi mendengar suara bising kendaraan dari luar. Yang terdengar di telinganya hanyalah denging panjang yang menyakitkan. Ia menatap sofa yang ia beli, televisi yang ia cicil, dinding rumah yang catnya ia pilih dan ia bayar. Semuanya tiba-tiba terasa asing. Bu Salma mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. "Sana masuk. Bikin sakit mata saja lihat kamu duduk di situ kayak nyonya besar." Gista perlahan bangkit berdiri. Tidak ada air mata yang jatuh kali ini. Rasa sedih yang biasanya muncul kini berganti menjadi sesuatu yang dingin dan keras di dalam dadanya. Ia menatap Syarif sekali lagi. Suaminya itu kini sudah duduk di kursi makan, membelakangi mereka, asyik menggulir layar ponselnya seolah Gista tidak eksis. Sikap Syarif yang memalingkan wajah itu jauh lebih menyakitkan daripada bentakan Bu Salma. Itu adalah pengkhianatan dalam bentuk yang paling sunyi. Gista sadar sepenuhnya sekarang. Ia bukan lagi istri di rumah ini. Ia bukan menantu. Ia hanyalah orang asing yang dimanfaatkan dompetnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Gista membalikkan badan. Langkah kakinya terasa berat namun pasti menuju kamarnya. Bukan untuk menangis di bawah bantal seperti yang biasa ia lakukan dulu. Tidak. Kali ini berbeda. Saat tangan Gista menyentuh gagang pintu kamarnya, ia mendengar Bu Salma mendengus di belakangnya, bergumam kepada Syarif, "Gitu dong, harus tegas sama istri. Biar nggak ngelunjak." Gista menutup pintu kamar dengan pelan. Suara, klik, kunci pintu terdengar nyaring di keheningan kamar. Ia bersandar di balik pintu, menatap sekeliling ruangan yang selama 3 tahun ini menjadi saksi bisu pengorbanannya.
Tatapannya jatuh pada koper hitam di atas lemari pakaian. Koper yang sudah lama berdebu karena tidak pernah dipakai liburan. Sebuah keputusan besar telah diambil. Bukan dengan teriakan, bukan dengan pertengkaran, tapi dengan keheningan yang mematikan. Besok, rumah ini akan mendapatkan kejutan yang sesungguhnya. Di balik pintu kamar yang terkunci rapat, Gista berdiri mematung. Hening. Tidak ada isak tangis yang pecah, tidak ada air mata yang tumpah membasahi pipi. Rasa sakit yang tadi menghunjam jantungnya perlahan bermetamorfosis menjadi sebuah ketenangan yang dingin dan menakutkan. Kalimat, "Ruangan ini milikku," yang diucapkan Bu Salma masih terngiang. Namun kini kalimat itu bukan lagi sebuah hinaan, melainkan sebuah sinyal kebebasan. Gista bergerak cepat. Ia menarik kursi kayu ke dekat lemari, memanjatnya sedikit untuk menjangkau koper hitam berukuran sedang yang tersimpan di bagian paling atas. Debu tipis menyelimuti koper itu, simbol dari liburan dan perjalanan yang selalu tertunda, karena uangnya selalu dialihkan untuk memenuhi gengsi mertua. Gista menurunkan koper itu, membersihkannya dengan sekali usap, lalu membukanya lebar-lebar di atas kasur. Ia tidak memasukkan banyak pakaian. Hanya beberapa setel baju kerja, pakaian santai secukupnya, dan perlengkapan mandi. Ia tidak mengambil gaun-gaun pesta yang pernah dibelikan Syarif, yang sebenarnya dibeli pakai uang Gista juga, karena ia tidak ingin membawa kenangan apapun yang melekat pada kepalsuan rumah ini. Gista beralih ke meja kerjanya di sudut kamar. Ia memasukkan laptop, pengisi daya, dan hard disk eksternal. Benda-benda inilah nyawanya, sumber penghasilan yang selama ini menghidupi 3 mulut di rumah ini. Tanpa benda-benda ini, Gista hanyalah wanita biasa, tapi dengan benda-benda ini, ia adalah wanita mandiri yang tak terhentikan. Lalu, ia membuka laci paling bawah lemari, tempat ia menyimpan sebuah map plastik tebal berwarna biru. Gista memeriksa isinya dengan teliti. Buku nikah, ijazah, sertifikat deposito atas nama pribadinya, dan beberapa dokumen perjanjian perbankan. Ia memastikan tidak ada satu lembar pun kertas penting yang tertinggal. Terakhir, ia membuka kotak perhiasan kecil. Cincin kawin di jari manisnya ia lepas perlahan. Menatapnya sekilas dengan tatapan kosong, lalu meletakkannya di atas meja rias. Sebagai gantinya, ia mengenakan cincin emas putih bermata berlian, warisan almarhumah ibunya, yang jauh lebih berharga. Setelah semua siap, Gista merogoh ponsel dari saku celananya. Ia menekan sebuah nama di daftar kontak, Rina Lawyer. Hanya butuh 2 kali nada sambung sebelum suara di seberang sana menjawab. "Halo, Gis? Tumben telepon malam-malam." "Ada apa?" Suara Rina terdengar cemas. Gista menarik napas dalam, memantapkan suaranya agar tidak terdengar bergetar. "Rin, maaf ganggu. Aku butuh bantuan kamu. Aktifkan rencana B sekarang." Hening sejenak di ujung telepon. Rina, sahabat sekaligus konsultan hukum dan keuangannya, tahu betul apa arti kode itu. Mereka pernah membicarakannya setahun lalu saat Gista mulai merasa diperlakukan tidak adil. Namun saat itu Gista masih memilih bertahan demi cinta. "Kamu yakin, Gis? Rencana B berarti pemutusan total." "Total cut off?" tanya Rina memastikan. "Sangat yakin, Rin. Cabut semua fasilitas. Blokir kartu tambahan yang dipegang Syarif, bekukan rekening bersama, dan siapkan surat pencabutan penjaminan utang ke bank besok pagi-pagi sekali. Aku ingin semua akses keuangan mereka mati total dalam 24 jam. "Oke, dimengerti. Aku proses malam ini juga lewat sistem perbankan prioritas. Besok pagi surat fisiknya akan dikirim kurir. Kamu di mana sekarang?" "Aku keluar malam ini. Aku akan menginap di apartemen studio lamaku. Makasih ya, Rin." "Hati-hati, Gis. You deserve better." Tutup Rina. Gista mematikan sambungan telepon. Ia menutup resleting koper dengan gerakan tegas. Bunyi zip yang nyaring terdengar seperti suara penutup peti mati bagi pernikahannya. Gista menyeret koper itu keluar kamar. Roda koper bergemuruh pelan di lantai keramik. Saat ia melewati ruang tengah, Bu Salma dan Syarif masih ada di sana. Bu Salma sedang memijat kakinya sambil menonton televisi yang sudah dinyalakan kembali, sementara Syarif sedang merokok sambil main game di ponselnya. Mereka berdua menoleh kaget mendengar suara roda koper. Syarif yang pertama bereaksi.
Ia menurunkan ponselnya, matanya membelalak melihat Gista yang rapi dengan koper di tangan. "Loh, Gis? Mau kemana bawa koper malam-malam gini?" tanyanya dengan nada bingung, seolah amnesia dengan kejadian 1 jam yang lalu. Gista tidak menjawab. Ia bahkan tidak menoleh. Ia terus berjalan menuju pintu utama dengan pandangan lurus ke depan. Bu Salma mendengus keras, merasa drama menantunya ini terlalu berlebihan. "Halah, Rif. Biarin aja. Paling dia cuma mau ngancem minggat ke rumah temannya. Biasa, perempuan kalau lagi sensitif suka cari perhatian," ucap Bu Salma dengan nada meremehkan. Gista membuka pintu depan. Angin malam langsung menerpa wajahnya. Melihat Gista benar-benar melangkah keluar tanpa pamit mencium tangan suaminya, emosi Bu Salma tersulut. Ia bangkit dari sofa dan berteriak ke arah punggung Gista yang semakin menjauh. "Heh! Pergi sana kalau berani. Jangan kira kami bakal nyariin kamu. Dasar istri pembangkang." Diusir sedikit saja langsung kabur. Teriak Bu Salma lantang, suaranya memecah keheningan malam komplek. "Jangan balik ke sini kalau tidak bawa cucu. Rumah ini nggak butuh perempuan mandul yang cuma bikin sempit ruangan." Langkah Gista sempat terhenti sejenak di ambang pagar. Syarif diam saja di posisinya, tidak beranjak mengejar, yakin bahwa istrinya hanya menggertak. Gista tidak membalas teriakan itu. Ia tidak berbalik untuk memaki. Ia hanya melanjutkan langkahnya menuju taksi online yang sudah menunggunya di depan gerbang. Sopir taksi dengan sigap memasukkan kopernya ke bagasi. Saat Gista masuk ke dalam mobil dan pintu tertutup, ia melihat dari kaca jendela. Syarif dan Bu Salma masih berdiri di teras. Wajah mereka terlihat sombong dan angkuh, merasa menang karena berhasil mengusir pengganggu di rumah mereka. Mereka tidak tahu bahwa saat mobil Gista melaju meninggalkan pekarangan itu, nyawa dari rumah itu pun ikut pergi bersamanya. "Sesuai aplikasi ya, Bu?" tanya sopir taksi. "Iya, Pak. Jalan saja. Jangan pernah lihat ke belakang," jawab Gista pelan. Malam itu, Gista tidur di apartemen kecilnya sendirian. Tanpa dengkuran suami yang tidak peduli, tanpa sindiran mertua yang menyakitkan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia tidur dengan perasaan merdeka. Sementara di rumah sana, bom waktu yang Gista pasang lewat telepon Rina tadi, detiknya mulai berjalan mundur. Tik-tok, tik-tok, menuju ledakan fajar esok hari. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah gorden ruang tengah yang belum dibuka. Jarum jam sudah menunjuk angka 9, waktu yang terbilang sangat siang untuk memulai aktivitas rumah tangga. Namun, suasana di rumah itu terasa sunyi senyap, berbeda dari biasanya yang selalu riuh dengan suara blender atau dentingan spatula di dapur sejak subuh. Bu Salma menggeliat di balik selimut tebalnya. Ia membuka mata perlahan, menarik napas panjang, dan tersenyum lebar. Udara pagi ini terasa jauh lebih segar baginya. Tidak ada wajah Gista yang menurutnya selalu membawa aura suram di rumah ini. Akhirnya, gumam Bu Salma sambil menyisir rambutnya dengan jari. Rumah ini kembali tenang. Tidak ada orang asing yang sok mengatur. Dengan langkah ringan bak seorang ratu yang baru bangun dari tidur cantiknya, Bu Salma berjalan keluar kamar. Ia membayangkan secangkir teh manis hangat dan sepiring nasi goreng spesial yang biasanya sudah tersaji di meja makan. Meskipun ia sering menghina masakan Gista, lidahnya tidak bisa memungkiri bahwa ia selalu menghabiskan sarapan buatan menantunya itu. Namun, senyum di wajah Bu Salma seketika luntur saat kakinya menapak di ruang makan. Meja makan itu kosong melompong. Tidak ada tudung saji yang menutupi hidangan, tidak ada uap panas dari gelas teh, bahkan tidak ada piring yang tertata. Yang ada hanya remah-remah kerupuk sisa makan malam kemarin yang belum sempat dibersihkan, karena Gista sudah keburu pergi. "Syarif!" teriak Bu Salma, suaranya langsung meninggi memecah keheningan pagi. "Syarif, bangun." Pintu kamar Syarif terbuka setengah. Pria itu keluar dengan wajah bantal, matanya masih menyipit menahan kantuk. Kaos oblongnya kusut, rambutnya mencuat ke sana kemari. "Kenapa sih, Bu? Pagi-pagi sudah teriak." "Syarif masih ngantuk nih, hari ini kan cuti," keluh Syarif sambil menggaruk perutnya. "Lapar, Rif. Ibu lapar. Ini istri kamu yang manja itu benar-benar keterlaluan ya. Pergi minggat sih boleh saja,
Tapi Mbok ya sadar diri masak dulu buat suami dan mertua sebelum pergi. Masa meja makan kosong begini? Omel Bu Salma sambil menunjuk-nunjuk meja makan yang bersih dari makanan. Syarif menguap lebar, tidak terlalu mempedulikan omelan ibunya. Ia berjalan gontai menuju kulkas 2 pintu yang berdiri di sudut dapur. Ya sudah, Bu. Masak telur aja sendiri. Gampang kan? Tangan Syarif menarik gagang pintu kulkas. Hawa dingin berhembus keluar, tapi pemandangan di dalamnya membuat mata Syarif terbelalak. Kosong. Rak-rak kaca di dalam kulkas itu nyaris tak berpenghuni. Biasanya, kulkas itu penuh sesak dengan stok daging, sayuran segar, buah-buahan potong, susu kemasan mahal kesukaan Bu Salma, dan berbagai macam minuman dingin. Tapi sekarang, hanya ada 1 botol air mineral yang isinya tinggal setengah, sebutir telur ayam yang cangkangnya retak, dan toples sambal yang sudah mengering di pinggirannya. Loh, kok kosong? Syarif bergumam bingung. Ia baru ingat, biasanya setiap hari Jumat adalah jadwal Gista belanja bulanan untuk mengisi stok. Dan kemarin adalah hari Jumat. Gista pergi sebelum sempat mengisi lumbung makanan mereka. Apa kata kamu? Kosong? Bu Salma ikut melongok ke dalam kulkas. Wajahnya langsung berkerut jijik melihat kekosongan itu. Astagfirullah. Benar-benar istri durhaka. Dia sengaja mau bikin kita mati kelaparan. Rif, tegas sekali dia. Belum sempat emosi mereka mereda karena urusan perut, tiba-tiba terdengar suara yang sangat mengganggu telinga. Tuit 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 tuit. Suara alarm token listrik. Nadanya konstan, nyaring, dan memburu. Tanda bahwa daya listrik di rumah itu sudah masuk ke level kritis. Bu Salma menutup telinganya. Aduh, matikan suara itu, Rif. Berisik sekali. Kepala ibu jadi pusing mendengarnya. Syarif mendengus kesal. Ia melirik ke arah meteran listrik di dinding dekat pintu depan. Lampu indikatornya sudah berkedip merah dengan cepat. Habis pulsanya, Bu. Kemarin kan Gista bilang sudah mau habis. Ya isi dong. Masa nunggu ibu yang manjat dinding buat isi token? Sentak Bu Salma. Syarif merogoh saku celananya, mencari ponsel. Dengan gerakan malas, ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Namun, jempolnya terhenti di atas layar. Ia ingat saldo di rekening pribadinya tinggal Rp200.000, sisa uang jajan bulan ini. Biasanya, ia tinggal minta transfer ke Gista atau Gista yang mengisinya secara otomatis dari jarak jauh. Ah, malas banget harus keluar uang sendiri, gerutu Syarif dalam hati. Ia memasukkan kembali ponselnya ke saku. Kenapa diam saja? Cepat isi, desak Bu Salma. Nanti sajalah, Bu. Paling sebentar lagi juga diisi sama Gista. Jawab Syarif enteng sambil berjalan menuju sofa dan merebahkan dirinya di sana. Dia kan bisa isi lewat HP dari mana saja. Gista itu orangnya nggak tegaan, Bu. Mana mungkin dia biarin ibu kepanasan tanpa AC. Paling sekarang dia lagi mantau CCTV rumah lewat HP-nya. Nunggu kita kesusahan, terus dia isi deh biar dianggap pahlawan. Bu Salma mengangguk setuju, merasa analisis anaknya masuk akal. Ia ikut duduk di sofa, mengabaikan suara tweet-tweet yang terus berbunyi setiap detik. Iya juga ya. Dia pasti cuma gertak sambal. Paling sekarang dia lagi nangis-nangis di kamar hotel murah. Nunggu kamu telepon minta dia pulang. Syarif nggak akan telepon, Bu. Biarin aja. Nanti kalau uangnya habis juga pulang sendiri, sujud di kaki ibu, sahut Syarif dengan nada angkuh. Betul itu. Jangan kasih hati. Biar dia tahu rasa gimana susahnya hidup tanpa suami, tambah Bu Salma. Ya sudah, pesan makanan lewat aplikasi saja. Rif. Ibu mau bubur ayam yang mahal itu, yang toppingnya banyak. Pakai akun kamu yang tersambung ke kartu kredit Gista itu loh. Syarif mengangguk. Ia kembali mengeluarkan ponselnya dan memesan 2 porsi bubur ayam spesial beserta sate-sateannya. Total harganya hampir Rp100.000. Harga yang tak masuk akal untuk sarapan bubur, tapi mereka tidak peduli. Toh, bukan uang mereka. Pesanan terkonfirmasi. Syarif tersenyum puas. Beres, Bu. Makanan datang, kita tinggal duduk manis. Gista boleh pergi, tapi fasilitas jalan terus. Mereka berdua tertawa kecil,
menertawakan kepergian Gista yang mereka anggap sebagai lelucon belaka. Mereka menikmati pagi itu dengan keyakinan penuh bahwa dunia mereka baik-baik saja. Bahwa Gista hanyalah pelayan yang sedang cuti sebentar dan akan kembali merangkak meminta pengampunan. Di sela-sela tawa mereka, suara tuit-tuit meteran listrik masih terus berbunyi, seolah menjadi hitungan mundur menuju kehancuran yang tak mereka sadari sedang mendekat dengan cepat di balik pintu gerbang. Mereka tidak tahu bahwa ketenangan pagi ini adalah hadiah terakhir sebelum badai yang sesungguhnya menerjang. Matahari siang itu bersinar tanpa ampun, memanggang atap rumah hingga suhu di dalam ruangan melonjak drastis. Setelah kekenyangan menyantap bubur ayam mahal yang dipesan tadi pagi, Bu Salma dan Syarif kini terkapar di ruang tengah. Namun, kenyamanan semu yang mereka rasakan mendadak sirna tepat pada pukul 2 siang. Suara tuit-tuit yang sejak pagi menjadi latar suara yang menyebalkan, tiba-tiba berhenti. Bukan karena diisi tokennya, melainkan mati total. Kipas angin dinding yang sedang berputar kencang mendadak melambat, baling-balingnya berputar lesu hingga akhirnya diam tak bergerak. Lampu indikator TV mati. Suara dengungan mesin kulkas di dapur pun senyap seketika. Loh? Mati? Bu Salma terlonjak kaget dari posisi tidurnya. Keringat sebesar biji jagung mulai muncul di pelipisnya. Syarif, ini listriknya beneran mati. Panas banget ini, astaga. Syarif yang sedang asyik main game offline di ponselnya, karena wifi rumah juga ikut mati, mendengus kesal. Ia membanting ponselnya ke sofa. Ah, sialan. Gista ini benar-benar ngelunjak ya, Bu. Masa sampai jam segini belum diisi juga? Sengaja banget dia mau nyiksa kita. Telepon dia. Marahin. Perintah Bu Salma sambil menyambar sebuah majalah mode tua di atas meja, menggunakannya untuk mengipasi lehernya yang mulai lengket oleh keringat. Dasar perempuan nggak tahu diuntung. Udah numpang, fasilitas nggak dijaga. Syarif mencoba menelpon lagi, tapi hasilnya nihil. Nomor Gista tidak aktif. Rasa gerah bercampur emosi membuat suasana rumah itu semakin panas, melebihi suhu udara di luar. Di tengah omelan Bu Salma yang tiada henti mengutuk menantunya, tiba-tiba terdengar suara yang mengejutkan mereka berdua. DUG, DUG, DUG. Suara gedoran di pintu pagar depan terdengar sangat keras dan tidak sabaran. Bukan ketukan tamu yang sopan, melainkan hantaman yang seolah menuntut perhatian segera. Syarif dan Bu Salma saling pandang. Sedetik kemudian, senyum kemenangan merekah di bibir Bu Salma. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat puas. Nah, itu dia, seru Bu Salma sambil menunjuk arah pintu depan dengan kipas majalahnya. Dengarkan, Rif, itu pasti istrimu pulang. Lihat tuh, ngetuknya keras banget. Pasti dia panik karena nggak bisa masuk. Kuncinya kan dia tinggal di meja rias semalam. Syarif menyeringai, memperbaiki posisi duduknya menjadi lebih santai. Pasti dia kepanasan di luar, Bu. Atau mungkin dia lari-lari dikejar tukang ojek, karena nggak punya uang tunai buat bayar. Jangan langsung dibuka, Rif. Cegah Bu Salma cepat saat melihat Syarif hendak bangkit. Biarin dulu. Biar dia gedor-gedor sampai tangannya sakit. Biar dia tahu rasa gimana rasanya diabaikan. Tadi pagi kita kelaparan dia diam saja. Sekarang giliran dia kita jemur di teras. DUG, DUG, DUG. Gedoran itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan disertai suara guncangan pada pagar besi. Syarif, panggil Bu Salma. Nanti kalau kamu buka pintu, jangan langsung senyum. Pasang muka marah. Bilang sama dia, kalau mau masuk rumah ini lagi, cium kaki ibu dulu. Beres, Bu. Tenang aja. Syarif bakal kasih pelajaran biar dia nggak berani minggat-minggat lagi. Setelah membiarkan gedoran itu berlangsung selama hampir 5 menit, Syarif akhirnya berdiri. Ia berjalan menuju pintu depan dengan langkah yang sengaja dilambat-lambatkan. Ia mengatur ekspresi wajahnya agar terlihat sangar dan menakutkan. Di benaknya, ia sudah menyusun kalimat-kalimat pedas untuk menyambut Gista yang ia bayangkan sedang menangis memohon ampun di balik pintu. Syarif memutar kunci pintu utama, lalu membukanya dengan sentakan kasar. Ngapain gedor-gedor kayak orang gila? Udah puas minggatnya? Sini masuk, cium kaki I.
Kalimat Syarif terputus di tenggorokan. Matanya membelalak lebar, mulutnya menganga tapi tak ada suara yang keluar. Sosok yang berdiri di hadapannya bukanlah Gista. Tidak ada wanita berbadan mungil dengan mata sembab yang ia harapkan. Di sana, berdiri 3 orang pria berbadan tegap. Pria yang berdiri paling depan mengenakan kemeja batik lengan panjang yang rapi, namun wajahnya kaku tanpa senyum sedikitpun. Di tangannya tergenggam sebuah map plastik tebal berwarna merah. Sementara 2 orang lainnya di belakangnya mengenakan pakaian safari hitam, dengan lengan berotot yang terlihat jelas siap meremukan apa saja. Aura intimidasi langsung menyergap Syarif. Nyalinya yang tadi setinggi langit mendadak ciut menjadi sebutir debu. Siapa ya?" tanya Syarif gagap. Kakinya refleks mundur selangkah. Pria berkemeja batik itu menatap Syarif dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan menyelidik. Ia tidak menjawab pertanyaan Syarif, melainkan balik bertanya dengan suara bariton yang berat dan tegas. "Benar ini kediaman Bapak Syarif dan Ibu Salma?" Iya, benar. Saya Syarif," jawabnya ragu. Bu Salma yang merasa penasaran karena tidak mendengar suara tangisan Gista, berteriak dari dalam rumah. "Rif, siapa itu? Suruh Gista masuk, jangan manja dia." Pria batik itu tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menyiratkan keramahan. Ia melangkah maju memasuki teras tanpa dipersilakan, diikuti oleh 2 pengawal di belakangnya. "Maaf, Pak, kami bukan Bu Gista," ucap pria itu sambil membuka map merah yang dibawanya. "Perkenalkan, nama saya Reno. Saya dari tim penagihan aset dan eksekusi jaminan bank." Syarif menelan ludah dengan susah payah. Kata, penagihan, dan eksekusi, terdengar sangat asing dan mengerikan di telinganya. Ada urusan apa ya, Pak? Salah alamat mungkin?" elak Syarif, mencoba menyangkal firasat buruk yang mulai merayapi punggungnya. Pak Reno menggeleng pelan. "Tidak mungkin salah alamat, Pak. Kami datang untuk mencari penjamin utama aset di alamat ini, yaitu Ibu Gista. Tapi karena beliau tidak bisa dihubungi dan berdasarkan data terbaru, beliau sudah mencabut kuasa penjaminan, maka urusan ini sekarang jatuh ke tangan Anda dan Ibu Salma." Bu Salma akhirnya muncul di ambang pintu. Wajahnya yang tadi sombong kini berubah pucat pasi melihat 3 pria asing bertubuh besar memenuhi teras rumahnya yang sempit. "Ada apa ini? Siapa kalian? Jangan macam-macam ya, ini rumah saya," bentak Bu Salma, mencoba mempertahankan sisa-sisa gengsinya meski suaranya bergetar. Pak Reno menatap Bu Salma dengan tatapan dingin. "Rumah ibu? Yakin ini rumah ibu?" Pertanyaan sederhana itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang mencekik leher ibu dan anak itu. Siang yang terik itu mendadak terasa dingin, seolah mendung tebal baru saja turun tepat di atas kepala mereka. "Lancang sekali kamu bicara." Bu Salma maju selangkah, menepis rasa takutnya dengan amarah yang meledak-ledak. Jari telunjuknya teracung tepat di depan wajah Pak Reno. "Dengar ya, Pak. Rumah ini dibeli lunas oleh anak laki-laki saya, Syarif. Dia bekerja keras banting tulang untuk memberikan tempat tinggal layak bagi ibunya. Jadi jangan asal bicara mempertanyakan kepemilikan rumah ini." Syarif yang berdiri di belakang ibunya mengangguk cepat, berusaha membusungkan dadanya meski lututnya terasa lemas. Iya, benar. Ini rumah saya. Sertifikatnya atas nama saya, Syarif Hidayat. Kalian mau menipu ya? Mau memeras?" Pak Reno tidak marah. Ia justru tertawa kecil, sebuah tawa kering yang terdengar meremehkan. Ia menoleh kepada 2 rekannya yang berbadan tegap, seolah mengajak mereka menikmati lelucon yang baru saja didengarnya. "Dibeli lunas? Banting tulang?" ulang Pak Reno dengan nada satir. Perlahan, ia membuka map merah di tangannya dan menarik selembar dokumen panjang dengan kop surat resmi bank ternama. "Mari kita luruskan dongeng indah ibu dan bapak ini dengan sedikit realita." Pak Reno menyodorkan kertas itu ke hadapan wajah Syarif. "Silakan dibaca, Pak Syarif. Ini adalah salinan perjanjian kredit KPR, kredit kendaraan bermotor, dan kredit multiguna untuk perabotan rumah tangga. Semuanya tercatat atas nama Bapak Syarif Hidayat sebagai debitur. Benar?" Syarif menyipitkan mata membaca dokumen itu. Di sana tertulis namanya dengan jelas. "Iya, benar kan? Nama saya,
Berarti ini milik saya? Serunya bangga, merasa menang. Baca lagi baris di bawahnya, Pak, potong Pak Reno tajam. Di kolom, penjamin utama, dan sumber dana pembayaran. Mata Syarif turun ke baris yang ditunjuk. Di sana tertulis nama Gista Pratiwi. Selama 3 tahun ini, Pak Reno mulai menjelaskan dengan nada seperti guru yang sedang mengajari murid bodoh. Cicilan rumah mewah ini sebesar 8 juta per bulan. Cicilan mobil sport Bapak 5 juta per bulan. Dan cicilan kartu kredit untuk gaya hidup Ibu Salma rata-rata 10 juta per bulan. Total kewajiban bulanan keluarga ini adalah 23 juta rupiah. Pak Reno menatap Syarif lekat-lekat. Boleh saya tahu, Pak Syarif, gaji Bapak sebagai staf administrasi berapa? 4 juta? 5 juta? Wajah Syarif seketika memerah padam. Keringat dingin mulai mengucur deras di punggungnya. Ia tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci rapat. Matematikanya sederhana. Bu Salma, lanjut Pak Reno, kini beralih menatap wanita tua itu. Anak ibu tidak pernah membeli rumah ini. Anak ibu hanya meminjamkan namanya. Yang membayar setiap sen, setiap batu bata, setiap hembusan udara dingin AC yang ibu nikmati selama ini, adalah Ibu Gista. Istri yang ibu sebut, menumpang, itu sebenarnya adalah pondasi yang menahan atap rumah ini agar tidak rubuh menimpa kepala kalian. Bu Salma terhuyung ke belakang, tangannya merabat tembok mencari pegangan. Enggak mungkin. Kamu pasti bohong. Gista itu cuma jualan online recehan. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Syarif yang kasih uang ke dia. Data perbankan tidak pernah berbohong. Bu, sahut Pak Reno dingin. Rekening Ibu Gista lah yang terdebet otomatis setiap tanggal 1. Tidak pernah telat sehari pun. Sampai hari ini. Pak Reno menutup map merahnya dengan bunyi plak yang keras. Pagi ini, pukul 8 WIB, kantor kami menerima surat notaris dari Ibu Gista. Beliau secara resmi mengundurkan diri sebagai penjamin utang Bapak Syarif dan mencabut akses auto debit dari rekening pribadinya. Beliau menyatakan tidak lagi bertanggung jawab atas 1 rupiah pun hutang yang ada di alamat ini. Keheningan yang mencekam menyelimuti teras rumah itu. Syarif merasa kakinya tidak lagi menapak di bumi. Dunia fantasinya, di mana ia adalah kepala keluarga yang sukses dan kaya raya, hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Jadi, suara Pak Reno berubah menjadi sangat serius dan mengancam. Karena penjamin utama sudah mundur, maka status kredit ini jatuh tempo sekarang juga. Bank tidak percaya pada kapasitas bayar Pak Syarif yang maaf, pas-pasan. Kami meminta pelunasan sisa hutang total sebesar 850 juta rupiah, atau penyitaan aset akan dilakukan. 800 juta? Gumam Syarif dengan suara parau. Benar. Dan karena Ibu Salma tadi berteriak lantang, ruangan ini milikku. Maka silakan Ibu buktikan kepemilikan itu dengan membayar tagihannya. Kalau tidak bisa bayar, maka ruangan ini, detik ini juga, kembali menjadi milik bank. Bu Salma menatap nanar ke arah rumah di belakangnya. Rumah yang selalu ia banggakan di depan teman-teman arisannya. Rumah tempat ia mengusir Gista dengan sombongnya. Ternyata, tanpa Gista, rumah ini hanyalah tumpukan hutang. Tunggu, Pak, beri kami waktu. Syarif mencoba bernegosiasi, suaranya gemetar hebat. Saya akan hubungi istri saya. Gista pasti cuma salah paham. Dia pasti mau bayar lagi. Jangan disita dulu. Pak Reno menggeleng tegas. Ibu Gista sudah memblokir akses negosiasi dari pihak kami untuk membantu kalian. Instruksinya jelas, tagih ke pemakai, atau angkut barangnya. Pak Reno melirik jam tangannya yang mewah. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengosongkan barang-barang pribadi. Setelah itu, tim eksekusi barang bergerak akan masuk mengambil apa yang menjadi jaminan. TV, kulkas, sofa, dan mobil di garasi. Semuanya. Nggak bisa gitu dong. Bu Salma menjerit histeris. Itu barang-barang saya. Saya yang pilih warnanya. Saya yang pakai setiap hari. Ibu yang pakai, tapi Gista yang bayar, potong Pak Reno telak. Dan karena Gista sudah berhenti bayar, maka barang itu bukan milik ibu lagi. Pak Reno memberi isyarat pada 2 anak buahnya. Mereka maju mendekat ke pintu, bersiap-siap.
1 jam, Pak Syarif, Bu Salma. Waktu berjalan dari sekarang. Saran saya, jangan buang waktu untuk menangis. Mulailah mengepak baju, karena malam ini kalian tidak akan tidur di sini lagi. Syarif jatuh terduduk di lantai teras. Kakinya benar-benar lumpuh. Ia menatap ibunya, berharap ada keajaiban. Tapi Bu Salma sendiri sudah pucat pasi seperti mayat hidup. Mulutnya komat-kamit menyebut nama Gista, bukan dengan doa, tapi dengan kutukan yang bercampur penyesalan mendalam. Di kejauhan, awan hitam mulai berkumpul, seolah alam semesta pun setuju bahwa hari penghakiman bagi keluarga ini telah tiba. 1 jam. 60 menit. Waktu yang biasanya terasa lama saat menunggu antrean, kini terasa secepat kedipan mata bagi Syarif dan Bu Salma. Panik bukan lagi kata yang tepat untuk menggambarkan suasana di ruang tengah itu, ini adalah kekacauan total. Bu Salma mondar-mandir di ruang tamu seperti setrika panas, tangannya meremas-remas ujung daster batiknya. Keringat bercucuran membasahi wajahnya yang penuh bedak, membuatnya luntur tak karuan. Syarif, cepat lakukan sesuatu. Jangan cuma bengong, jerit Bu Salma histeris. Suaranya melengking tinggi, membuat 2 orang berbadan tegap yang menjaga pintu depan menoleh dengan tatapan datar. Telepon istrimu itu. Bilang ibu sakit. Bilang ibu mau mati. Biar dia merasa bersalah dan cepat transfer uang. Pokoknya ibu nggak mau tahu, orang-orang seram ini harus pergi sebelum tetangga lihat. Syarif yang duduk gemetar di sofa, tangannya sibuk menekan layar ponsel dengan frustrasi. Jempolnya menekan ikon kontak bernama, istriku, untuk yang ke-10 kalinya dalam 5 menit terakhir. Nggak bisa, Bu. Nggak nyambung. Teriak Syarif putus asa. Ia menempelkan ponsel ke telinganya, berharap mendengar suara lembut Gista. Tapi yang terdengar hanyalah suara operator yang dingin dan tanpa emosi, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Coba pakai WhatsApp. Kirim pesan suara. Nangis kalau perlu. Desak Bu Salma sambil mengguncang bahu anaknya kasar. Syarif membuka aplikasi pesan instan itu. Namun, harapannya seketika hancur lebur. Foto profil Gista yang biasanya bergambar wajah tersenyum manis kini hilang, berganti menjadi siluet abu-abu kosong. Status online-nya tidak terlihat. Centang 1. Abu-abu. Diblokir, Bu. Semuanya diblokir, liris Syarif. Wajahnya memucat seperti kain kafan. Instagram, Facebook, WhatsApp, telepon biasa. Gista benar-benar memutus akses ke saya. Dasar perempuan ular. Maki Bu Salma sambil menghentakkan kakinya ke lantai. Berani-beraninya dia blokir suami sendiri. Kurang ajar. Ini pasti dia rencanakan. Dia mau membunuh kita pelan-pelan. Di sudut ruangan, Pak Reno masih berdiri tenang sambil melihat jam tangannya. Sisa 45 menit, Pak Syarif. Saya belum melihat ada inisiatif pembayaran. Apakah Bapak mau membayar lewat mobile banking sekarang? Mumpung saya bawa mesin EDC. Mata Syarif berbinar sedikit. Ia teringat sesuatu. Dompetnya. Ia merogoh saku belakang celananya dan mengeluarkan dompet kulit berwarna coklat. Dengan tangan gemetar, ia menarik sebuah kartu kredit berwarna hitam mengkilap. Kartu platinum. Kartu sakti yang selama ini ia banggakan di depan teman-teman tongkrongannya. Kartu yang selalu sukses digesek untuk mentraktir makan malam mewah atau membeli gadget terbaru. Saya bayar dendanya dulu. Seru Syarif dengan napas memburu. Ia bangkit dan menghampiri Pak Reno. Berapa minimal yang harus saya bayar biar kalian pergi dari sini hari ini? 10 juta? 20 juta? Gesek saja kartu ini. Syarif menyodorkan kartu itu dengan penuh harap. Dalam pikirannya, kartu ini adalah penyelamat. Limitnya ratusan juta, dan selama ini tidak pernah gagal. Gista selalu memastikan tagihannya lunas setiap bulan. Pak Reno menerima kartu itu, menatapnya sekilas, lalu memasukkannya ke dalam mesin EDC yang ia bawa. Syarif menahan napas. Bu Salma berhenti mondar-mandir, matanya terpaku pada mesin kecil di tangan Pak Reno. Detik-detik yang menentukan nasib mereka. Pak Reno menekan nominal, lalu meminta Syarif memasukkan PIN. Syarif menekan 6 digit angka dengan cepat. Processing. Tulisan itu muncul di layar kecil. Hening.
Hanya suara napas Syarif yang terdengar menderu. Beep. Layar mesin itu berubah warna menjadi merah. Sebuah struk kecil keluar perlahan. Pak Reno merobeknya dan membacanya dengan suara lantang. Decline. Kartu dibekukan. Syarif terbelalak. Apa? Nggak mungkin. Coba lagi. Mungkin sinyalnya jelek. Pak Reno menggeleng, tapi menuruti permintaan Syarif. Ia menggesek sekali lagi. Hasilnya sama. Decline. Kartu ini sudah dilaporkan hilang atau dicuri oleh pemegang utama pagi ini. Pak, jelas Pak Reno datar, mengembalikan kartu itu pada Syarif. Pihak bank langsung memblokir semua transaksi. Kartu ini sekarang tidak lebih berharga daripada potongan plastik sampah. Lutut Syarif lemas. Ia ambruk kembali ke sofa. Kartu itu terlepas dari tangannya, jatuh tergeletak di lantai ubin yang dingin. Simbol kejayaannya, simbol harga dirinya sebagai suami kaya, kini hanyalah sampah. Gista. Gumam Syarif tak percaya. Dia benar-benar tega. Bukan tega, Pak, sela Pak Reno tajam. Itu namanya cerdas finansial. Untuk apa membiayai orang yang tidak menghargai pemberi dana? Bu Salma yang mendengar itu langsung meledak tangisnya. Bukan tangis sedih, tapi tangis marah dan malu. Aduh, mati aku. Kalau kartu itu nggak bisa dipakai, kita bayar pakai apa? Uang ibu di dompet cuma ada 50.000. Syarif, kamu punya tabungan sendiri kan? Kamu kerja bertahun-tahun masa nggak punya simpanan? Syarif menunduk dalam-dalam, menghindari tatapan ibunya yang menuntut. Tabungan Syarif habis, Bu. Buat modif motor bulan lalu, terus buat beli jam tangan yang ibu minta pas ulang tahun. Apa? Bu Salma menjerit, tangannya memukul-mukul dada Syarif. Jadi kamu nggak punya uang sepeser pun? Kamu ini laki-laki macam apa? Istri minggat kamu miskin mendadak. Goblok. Goblok. Ibu juga yang minta ini itu. Balas Syarif membentak, kesabarannya habis karena terus dipojokkan. Ibu yang suruh Syarif jangan kasih uang ke Gista biar dia tunduk. Ibu yang bilang Gista itu cuma sapi perah. Sekarang sapinya pergi, ibu nyalahin Syarif? Pertengkaran hebat pun pecah di antara ibu dan anak itu. Saling menyalahkan, saling tuding, membuka aib masing-masing di depan orang asing. Suara mereka menggema di ruangan yang panas dan pengap karena AC mati. Pak Reno hanya menggelengkan kepala melihat drama murahan di depannya. Ia mengangkat tangannya, memberi kode pada dua anak buahnya. Waktu habis untuk drama, ucap Pak Reno tegas, suaranya memotong teriakan Bu Salma. Karena tidak ada pembayaran dan kartu ditolak, kita masuk ke prosedur penyitaan. Salah satu pria berbadan besar itu mengeluarkan gulungan stiker merah besar bertuliskan disita dalam pengawasan bank. Ia berjalan menuju televisi besar 50 inci yang ada di dinding. Jangan! Teriak Bu Salma, berlari menghalangi TV itu dengan merentangkan tangannya. Ini TV kesayangan saya. Saya nonton sinetron di sini setiap malam. Jangan diambil. Pria besar itu tidak peduli. Dengan satu gerakan tangan yang kuat namun tidak kasar, ia menggeser tubuh ringkih Bu Salma ke samping. Sret! Stiker merah besar ditempel menyilang di layar TV. Televisi, disita, ucap pria itu mencatat di papan jalannya. Pria yang satu lagi berjalan ke dapur. Terdengar suara stiker ditempel di kulkas 2 pintu. Kulkas, disita. Sofa yang Bapak duduki, harap minggir, kata Pak Reno pada Syarif. Syarif, dengan wajah yang sudah tidak berbentuk lagi karena malu dan takut, terpaksa berdiri. Stiker merah ditempel di sandaran sofa kulit mahal itu. Dalam sekejap, rumah yang tadinya mewah itu berubah menjadi lautan stiker merah. Setiap barang yang memiliki nilai, setiap benda yang menjadi kebanggaan Bu Salma saat pamer ke tetangga, kini memiliki cap sebagai barang sitaan. Mobil di garasi, perintah Pak Reno. Ambil kuncinya. Syarif meraba sakunya dengan tangan gemetar. Kunci mobil sport yang menjadi identitas kelaki-lakiannya itu terasa berat sekali untuk dilepaskan. Pak, tolong Pak. Syarif memohon, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kalau mobil diambil, saya kerja naik apa? Ibu kalau sakit ke dokter naik apa? Naik angkot, Pak.
Seperti orang biasa yang tidak punya hutang, jawab Pak Reno dingin sambil menyambar kunci itu dari tangan Syarif. Suara mesin mobil yang dinyalakan di garasi terdengar menderu. Suara yang biasanya membuat Syarif bangga, kini terdengar seperti suara perpisahan yang menyakitkan. Mobil itu mundur perlahan keluar dari garasi, dibawa oleh salah satu anak buah Pak Reno. Syarif dan Bu Salma berdiri kaku di tengah ruang tamu yang kini penuh stiker merah. Mereka tidak punya uang, tidak punya kendaraan, dan sebentar lagi tidak punya atap. Fasilitas yang selama ini mereka anggap hak, telah dicabut sampai ke akar-akarnya. Mobil tim penagih utang itu sudah lama menghilang dari pandangan, membawa serta satu-satunya kendaraan yang tersisa di garasi. Namun, jejak kehancuran yang mereka tinggalkan masih terasa begitu nyata. Di dalam rumah yang kini remang-remang karena matahari mulai terbenam, stiker-stiker merah bertuliskan, dalam pengawasan, menyala seperti mata setan yang mengawasi dari setiap sudut. Di layar TV, di pintu kulkas, di sandaran sofa, bahkan di mesin cuci di belakang. Rumah mewah itu kini tak ubahnya seperti gudang barang rongsokan yang menunggu diangkut. Syarif duduk bersila di lantai ruang tengah yang dingin. Sofa empuk miliknya sudah tidak boleh diduduki sembarangan karena segel merah itu. Ia menatap nanar ke arah ponselnya. Baterainya tinggal 15%, dan ia tidak bisa mencasnya karena listrik mati total. Powerbank ada di dalam tas kerja yang tertinggal di mobil yang baru saja disita. Panas. Rintih Bu Salma. Ia berbaring di karpet tipis, mengibaskan secari kardus bekas ke wajahnya. Rif, nyalain genset dong. Ibu nggak kuat, napas ibu sesak kalau gelap dan panas begini. Syarif tertawa. Tawa yang kosong dan hampa. Genset? Ibu lupa? Genset itu dijual 2 bulan lalu buat nambahin beli tas ibu yang warna merah itu. Ibu bilang, alah, listrik jarang mati ini, mending buat gaya. Bu Salma terdiam sejenak, lalu mendengus marah. Ya kamu sebagai kepala rumah tangga harusnya mikir. Jangan nurut-nurut aja. Sekarang lihat, ibu menderita begini. Langit di luar semakin gelap. Tanpa lampu yang menyala, bagian dalam rumah itu perlahan tertelan kegelapan pekat. Hanya cahaya bulan samar yang masuk dari jendela, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan dari perabotan yang ditempeli stiker. Nyamuk mulai berdatangan, mendengung lapar di telinga mereka, seolah tahu ada 2 manusia yang sedang tidak berdaya di sana. Lapar. Keluh Bu Salma lagi. Pesan makanan lagi sana, Rif. Pakai aplikasi yang bayar nanti itu loh, yang pay-later itu. Nggak bisa, Bu, jawab Syarif lelah. Kenapa nggak bisa? Kamu jangan pelit sama orang tua. Syarif melempar ponselnya ke lantai di hadapan ibunya. Layarnya menyala redup menampilkan halaman login aplikasi ojek online. Lihat sendiri, Bu, akunnya logout. Keluar sendiri, bentak Syarif. Tadi Syarif coba masuk lagi, passwordnya salah. Syarif coba, lupa password, email pemulihannya sudah diganti ke email Gista. Semuanya, Bu, akun Gojek, Grab, Shopee, Traveloka, Netflix semuanya akun Gista. Kita selama ini cuma nebeng di akun dia. Syarif menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Selama ini Syarif pikir Syarif yang pegang kendali. Ternyata Syarif cuma penumpang gelap di hidup istri sendiri. Begitu dia turunkan kita di pinggir jalan, kita nggak tahu arah pulang. Bu Salma bangkit duduk, matanya menyalang dalam kegelapan. Oh, jadi kamu nyalahin ibu? Kamu mau bilang ini semua salah ibu? Iya. Syarif berteriak. Suaranya menggema di ruangan kosong itu, meledak setelah bertahun-tahun dipendam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Syarif berdiri menantang ibunya. Urat-urat lehernya menonjol keluar. Ini semua gara-gara ibu. Ibu yang selalu merongrong. Ibu yang selalu hina Gista. Gista pelit, Gista mandul, Gista cuma numpang. Padahal Gista yang bayar semuanya, Bu. Gista yang bayar cicilan rumah ini biar ibu bisa pamer ke teman arisan. Gista yang bayar cicilan mobil biar ibu bisa diantar jemput kayak nyonya besar. Gista yang isi token listrik biar ibu bisa tidur nyenyak pakai AC. Syarif menunjuk wajah ibunya dengan telunjuk gemetar. Dan kemarin, ibu usir dia. Ibu bilang, ruangan ini milikku.
Hah, ruangan ini milik Bang, Bu, dan tanpa Gista, kita cuma gelandangan yang numpang berteduh. Kurang ajar kamu, Syarif. Bu Salma memekik, tangannya melayang menampar pipi anaknya. Plah, suara tamparan itu terdengar nyaring. Pipi Syarif terasa panas, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih perih. Berani kamu bentak ibu? Ibu yang melahirkan kamu. Ibu yang membesarkan kamu sendirian setelah bapakmu minggat. Bu Salma menangis histeris, memukuli dada Syarif bertubi-tubi. Kamu lebih membela istri mandul itu daripada ibumu sendiri? Anak durhaka. Pasti kamu sudah diguna-guna sama perempuan itu. Syarif tidak melawan. Ia membiarkan ibunya memukulnya. Ia hanya berdiri diam, air matanya menetes perlahan. Bukan diguna-guna, Bu. Lirih Syarif disela isak tangis ibunya. Tapi Syarif sadar. Syarif yang bodoh. Syarif laki-laki yang berlindung di ketiak ibu dan makan dari keringat istri. Syarif suami yang gagal. Syarif mundur perlahan, menjauh dari ibunya yang kini terduduk lemas di lantai sambil meraung-raung. Sekarang nikmati, Bu, ucap Syarif dingin. Nikmati, ruangan milik ibu, ini. Panas. Banyak nyamuk. Dan besok pagi, kita harus angkat kaki karena rumah ini akan digembok Bang. Syarif berjalan meraba-raba dinding menuju kamarnya. Ia ingin tidur. Ia ingin memejamkan mata dan berharap saat bangun nanti, ini semua hanya mimpi buruk. Berharap saat ia membuka mata, ada aroma nasi goreng buatan Gista dan senyum manis istrinya yang menyambut pagi. Tapi saat ia sampai di pintu kamar, ia sadar itu tidak mungkin terjadi. Di pintu kamarnya pun tertempel stiker merah yang sama. Bahkan tempat tidurnya, tempat ia dan Gista pernah bermimpi membangun masa depan, kini sudah menjadi barang sitaan. Malam itu, di dalam rumah mewah yang gelap gulita di kawasan elit, terdengar suara tangisan dua orang manusia yang saling menyalahkan. Perut mereka perih karena lapar, kulit mereka bentol digigit nyamuk. Tapi yang paling sakit adalah kenyataan yang menghantam ulu hati. Langit di atas kepala mereka benar-benar telah runtuh, dan tidak ada lagi tangan lembut Gista yang akan menahannya. Syarif meringkuk di lantai kamar tanpa alas, memeluk lututnya. Di kegelapan itu, ia membisikkan satu nama dengan penuh penyesalan yang terlambat. Gista, maafin Mas. Namun, tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dari taman belakang yang seolah menertawakan nasib mereka. Di luar sana, dunia terus berputar. Orang-orang makan enak, tidur nyenyak. Sementara Syarif dan Bu Salma terjebak dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Pagi itu, Syarif melangkah keluar dari rumah dengan penampilan yang jauh dari kata layak. Kemeja kerjanya kusut masai karena dipakai tidur semalaman di lantai, wajahnya berminyak, dan aroma tubuhnya mulai apek karena tidak mandi. Air di kamar mandi sudah habis dan pompa air mati total tanpa listrik. Ia berjalan kaki menyusuri trotoar, mengabaikan tatapan aneh orang-orang yang berpapasan dengannya. Mobil sportnya sudah tidak ada, uang di dompetnya nihil. Satu-satunya tujuannya adalah kantor Rina, sahabat Gista, yang alamatnya pernah ia lihat sekilas di kartu nama. Beruntung, jarak kantor hukum Rina tidak terlalu jauh. Dengan napas terengah-engah dan keringat bercucuran, Syarif sampai di sana. Setelah memohon-mohon pada resepsionis dengan wajah memelas, akhirnya ia mendapatkan informasi bahwa Gista sedang berada di sebuah kafe eksklusif di pusat kota untuk makan siang. Syarif berlari lagi. Ia harus bertemu Gista. Ia harus memperbaiki segalanya sebelum matahari terbenam, dan Bang menyegel pintu rumahnya permanen. Sesampainya di kafe tersebut, kontras yang menyakitkan langsung menampar wajah Syarif. Kafe itu dingin, harum aroma kopi mahal, dan dipenuhi orang-orang berpakaian rapi. Syarif merasa seperti gelandangan yang salah masuk istana. Matanya menyapu sekeliling, mencari sosok yang ia rindukan sekaligus ia takuti. Di sudut ruangan, dekat jendela kaca besar yang menghadap taman, ia melihatnya. Gista duduk di sana. Wanita itu tampak berbeda. Sangat berbeda. Gista mengenakan blazer putih bersih yang membalut tubuh mungilnya dengan elegan. Rambutnya ditata rapi. Wajahnya dipoles make-up tipis yang membuatnya terlihat segar dan bercahaya. Tidak ada lagi kantung mata hitam yang biasa Syarif lihat setiap pagi. Di hadapannya tersaji secangkir latte dan sepiring krowasang. Ia tampak tenang, berkelas,
dan bahagia. Syarif memberanikan diri mendekat. Kakinya gemetar. "Gis." Panggil Syarif lirih. Gista menoleh perlahan. Tidak ada ekspresi kaget di wajahnya. Ia menatap Syarif dari atas ke bawah, melihat kekacauan penampilan suaminya dengan tatapan datar, seolah sedang melihat orang asing yang tidak sengaja lewat. "Duduk, Mas. Aku sudah menduga kamu akan mencariku," ucap Gista tenang, suaranya dingin namun sopan. Syarif menarik kursi di hadapan Gista, dan langsung menjatuhkan dirinya di sana. Ia ingin meraih tangan istrinya, tapi Gista menarik tangannya menjauh dan meletakkannya di pangkuan. "Gis, tolongin Mas, Gis." Syarif langsung merengek, air matanya merebak. "Pulanglah. Ibu sakit di rumah. Listrik mati, air mati, makanan gak ada. Kami tidur digigit nyamuk semalaman. Mas mohon, bayar tagihannya. Mas janji bakal berubah. Mas bakal tegur ibu biar gak galak lagi sama kamu." Gista menyesap kopinya perlahan, menikmati setiap tetesnya, membiarkan Syarif menyelesaikan rengekan panjangnya. "Syarif," potong Gista pelan setelah meletakkan cangkirnya. "Kamu minta aku pulang? Pulang kemana?" "Ke ruangan milik ibu. Itu rumah kita, Gis. Rumah kamu juga." "Bukan," bantah Gista tegas. "Itu rumah kamu dan ibumu. Aku cuma mesin ATM yang kalian taruh di pojok ruangan. Begitu mesinnya rusak atau pergi, kalian bingung. Itu bukan cinta, Mas. Itu eksploitasi. Tapi kita suami istri, Gis. Kita sudah janji sehidup semati." Syarif mencoba menggunakan kartu emosional. "Oke, Mas salah. Ibu salah. Tapi apa kamu gak kasihan sama masa depan kita? Kata ibu, kamu harus banyak istirahat biar bisa hamil. Mas janji bakal kerja lebih keras biar kamu bisa program hamil. Kita bikin anak, Gis. Cucu buat ibu." Mendengar kata hamil dan anak, Gista tersenyum miring. Senyum yang penuh arti dan membuat bulu kuduk Syarif meremang. Gista merogoh tas tangannya, mengeluarkan sebuah amplop putih kecil dan meletakkannya di meja. "Bukan amplop uang. Mas, ada satu hal yang selama ini aku rahasiakan dari kamu dan ibumu," ucap Gista, matanya menatap tajam manik mata Syarif. "Kalian selalu menghinaku mandul. Kalian bilang aku perempuan tak sempurna, karena rahimku kosong selama 3 tahun. Gista membuka amplop itu, mengeluarkan selembar kertas hasil pemeriksaan medis, dan sebuah papan sisa pil kontrasepsi yang sudah kosong. "Aku subur, Mas. Sangat subur. Dokter bilang tidak ada satupun yang salah dengan rahimku." Syarif terbelalak melihat bukti medis itu. "Terus, kenapa? Kenapa belum hamil?" "Karena aku yang memilih untuk tidak hamil," jawab Gista, suaranya terdengar seperti vonis hakim. "Setiap malam, aku minum pil ini diam-diam." "Kenapa?" "Karena aku sadar, Mas. Aku tidak mau menghadirkan seorang anak ke dalam neraka yang kalian sebut rumah tangga." Gista mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Syarif dengan intensitas yang mematikan. "Bayangkan, Mas. Kalau aku punya anak, dia akan punya nenek seperti Bu Salma yang kerjanya menghina ibunya sendiri. Dia akan punya ayah sepertimu, yang tidak punya tulang punggung dan cuma bisa berlindung di ketiak ibunya. Anakku tidak pantas mendapatkan keluarga toksik seperti itu. Jadi, aku menundanya. Aku menunggu sampai aku yakin apakah kamu layak jadi ayah." Dan ternyata jawabannya tidak. Syarif merasa ditampar ribuan kali. Fakta ini jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan yang baru saja menimpanya. Ternyata selama ini Gista bukan tidak bisa, tapi tidak sudi. Harga diri Syarif sebagai laki-laki hancur lebur menjadi debu. Kamu tega, Gis." Bisik Syarif, suaranya hilang ditelan keramaian kafe. "Lebih tega mana sama kalian yang memeras keringatku tapi menginjak-injak harga diriku?" balas Gista cepat. Gista kemudian mengeluarkan satu map lagi. Map berwarna coklat dengan kop surat pengadilan agama. Ia menyorongkannya ke hadapan Syarif. "Tanda tangani ini. Surat gugatan cerai. Aku sudah urus semuanya lewat Rina. Aku tidak minta harta gono gini. Ambil saja semua barang rongsokan di rumah itu, kalau Bang belum ambil.
Aku cuma minta kebebasanku kembali. Syarif menatap map coklat itu dengan tangan gemetar. Kalau Mas nggak mau tanda tangan, silakan saja, jawab Gista santai sambil berdiri dan merapikan blazernya. Prosesnya akan lebih lama di pengadilan, dan selama proses itu berjalan, kamu dan ibumu tetap harus mencari tempat tinggal sendiri, karena bank akan menyegel rumah itu sore ini. Aku sudah tidak peduli. Gista mengambil tasnya, lalu menatap Syarif untuk terakhir kalinya. Tatapan itu bukan lagi tatapan istri yang memuja, melainkan tatapan wanita asing yang merasa kasihan melihat pengemis di pinggir jalan. Selamat tinggal, Syarif. Sampaikan salamku pada Bu Salma. Bilang padanya, ruangan itu sekarang benar-benar miliknya sendiri. Kosong, gelap, dan sunyi. Persis seperti hatinya. Tanpa menunggu jawaban, Gista membalikkan badan dan melangkah pergi. Bunyi hak sepatu tingginya tak terdengar tegas menjauh, meninggalkan Syarif yang terduduk lemas di tengah kafe mewah. Di hadapannya tergeletak map perceraian dan sisa kopi Gista yang masih hangat. Sementara di luar sana, dunia Syarif sudah benar-benar dingin dan beku. Matahari sore itu tidak memancarkan kehangatan, melainkan menjadi sorotan lampu panggung terakhir bagi drama kejatuhan keluarga Bu Salma. Sebuah truk box berwarna kuning terparkir miring di depan pagar rumah, menutupi separuh jalan komplek. Pintu belakang truk itu terbuka lebar, siap menelan apa saja yang ada di dalamnya. Syarif berjalan gontai memasuki pekarangan rumahnya sendiri. Langkahnya berat, seolah kakinya dipasungi besi. Di tangannya, map coklat berisi gugatan cerai dari Gista, ia remas kuat-kuat hingga lecek. Pemandangan di hadapannya membuat lututnya benar-benar kehilangan tenaga. Rumah itu sudah bukan lagi rumah. Pintu utamanya terbuka lebar tanpa penjagaan. Di ruang tamu, Pak Reno berdiri memegang papan jalan, mencentang daftar barang satu persatu dengan ketukan pena yang ritmis. Sementara itu, para kuli panggul berseragam biru sibuk mengangkut harta benda kebanggaan Bu Salma. Awas, hati-hati. Itu sofa kulit asli Italia, teriak Bu Salma. Namun, teriakan itu tidak memiliki wibawa lagi. Bu Salma tidak berdiri dengan angkuh seperti biasa. Wanita paruh baya itu kini duduk bersimpuh di lantai teras yang berdebu. Rambutnya aut-autan, wajahnya kusam tanpa make-up, dan di tangannya ia memegang kipas anyaman bambu butut, satu-satunya benda yang tidak mau disita ban karena tak bernilai harganya. Syarif melihat sofa abu-abu tempat ia biasa malas-malasan diangkat oleh dua orang berotot melewati ibunya. Bu Salma mencoba menggapai kaki sofa itu, menangis meraung-raung. Jangan Aan. Itu tempat duduk saya. Saya mau duduk di mana kalau itu diambil? Ratap Bu Salma. Minggir, Bu. Jangan menghalangi kerja petugas. Ucap salah satu kuli itu datar, terus berjalan menuju truk tanpa mempedulikan air mata Bu Salma. Menyusul di belakangnya, televisi 50 inci, kulkas 2 pintu yang kini kosong melompong, hingga lemari pajangan kristal, semuanya diangkut keluar. Tetangga-tetangga komplek mulai berkerumun di depan pagar. Jeng Arum dan ibu-ibu arisan lainnya yang dulu sering dipameri tas baru oleh Bu Salma, kini berdiri menonton dengan tatapan campur aduk. Ada yang kasihan, tapi lebih banyak yang berbisik-bisik mencibir. Tuh kan, apa saya bilang. Gayanya si selangit, ternyata hutang semua, bisik Jeng Arum cukup keras hingga terdengar ke telinga Bu Salma. Bu Salma menunduk dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan kipas butut itu. Rasa malunya sudah tak tertanggung lagi. Harga dirinya yang selama ini ia bangun setinggi langit, runtuh seketika menjadi puing-puing hinaan. Syarif menghampiri ibunya, lalu duduk berjongkok di sebelahnya. Bu. Panggil Syarif parau. Bu Salma menoleh. Matanya bengkak. Syarif. Mana Gista? Kamu sudah ketemu dia kan? Dia pasti mau bayarkan? Bilang sama orang-orang ini suruh turunkan barang-barang ibu. Syarif menggeleng lemah. Ia meletakkan map coklat lecek itu di pangkuan ibunya. Gista nggak akan datang, Bu. Dia menggugat cerai Syarif. Dia sudah pergi. Selamanya. Bu Salma ternganga melihat map itu. Harapan terakhirnya padam. Jadi, kita benar-benar miskin? Belum sempat Syarif menjawab, Pak Reno keluar dari dalam rumah. Ia membawa palu dan paku, serta sebuah papan plang berbahan seng. Dengan gerakan cekatan, ia memanjat pagar besi rumah itu.
Tok, tok, tok. Suara palu yang menghantam paku terdengar seperti vonis hukuman mati. Dalam sekejap, sebuah pelang besar berwarna merah putih terpasang kokoh di pagar. Tulisan di pelang itu terbaca jelas dari jarak 10 meter. Tanah dan bangunan ini dalam penguasaan Ban dijual lelang. Tugas kami selesai, ucap Pak Reno sambil menepuk-nepuk debu di tangannya. Ia menatap Syarif dan Bu Salma yang terduduk di teras, seperti dua onggokan sampah yang tertinggal. Sesuai prosedur, kunci rumah sudah kami ganti silindernya barusan. Kalian dilarang masuk kembali ke dalam bangunan. Barang-barang pribadi kalian, baju dan dokumen, sudah kami masukkan ke dalam 2 kardus mie instan itu. Pak Reno menunjuk 2 kardus coklat lusuh yang tergeletak di pojok teras. Itulah sisa harta mereka. Dari rumah mewah, mobil sport, dan gaya hidup glamor, kini hidup mereka hanya muat dalam 2 kardus bekas. Silakan tinggalkan area ini sebelum matahari terbenam sepenuhnya, atau kami panggil satpam komplek untuk pengusiran paksa, tutup Pak Reno dingin, lalu naik ke mobil operasionalnya dan pergi mengikuti truk box kuning itu. Hening. Hanya suara angin sore yang menerbangkan debu di halaman. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mengkilap melintas pelan di depan rumah. Kaca jendela belakangnya terbuka setengah. Syarif mendongak. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali mobil itu. Itu taksi premium bandara. Di dalamnya, terlihat siluet Gista. Wanita itu mengenakan kacamata hitam, duduk bersandar dengan nyaman sambil memegang tiket pesawat di tangannya. Gista menoleh sekilas ke arah rumah itu, melihat pelang, dijual, melihat rumah yang gelap gulita, dan melihat mantan suami serta mertuanya yang duduk merana di samping kardus bekas. Syarif berdiri, hendak berteriak memanggil, "Gista!" Namun Gista tidak berhenti. Ia bahkan tidak menurunkan kacanya lebih rendah. Ia hanya menaikkan kaca jendela itu perlahan sampai tertutup rapat, memutus kontak mata terakhir mereka. Mobil itu melaju mulus, meninggalkan debu tipis yang menerpa wajah Syarif, membawa Gista menuju kehidupannya yang baru, liburan ke Eropa yang selama ini hanya jadi angan-angan karena uangnya habis diperas mertua. Syarif kembali jatuh terduduk. Ia menatap Bu Salma yang kini menangis tanpa suara, memeluk kardus mie instan berisi baju-baju daster lamanya. "Ruangan ini milik ibu." Gumam Syarif mengulang kalimat ibunya tempo hari dengan nada getir. "Sekarang, ibu benar. Ruangan kosong dan gelap ini, kenangannya jadi milik ibu selamanya." Malam pun turun membungkus komplek elit itu. Di trotoar depan rumah mewah yang kini tergembok rapat, 2 sosok manusia berjalan tertatih-tatih menyeret kardus, diiringi tatapan tetangga dan perut yang keroncongan, memulai babak baru kehidupan mereka sebagai orang asing yang tak punya apa-apa. Pesan moral cerita ini: jangan menggigit tangan yang memberimu makan, hargailah pasangan atau orang yang telah berkorban membiayai hidupmu. Keserakahan dan rasa tidak bersyukur hanya akan membawa pada kehancuran. Gaya hidup bukan segalanya. Jangan memaksakan gaya hidup mewah demi gengsi dan pujian orang lain, apalagi jika itu dibangun di atas penderitaan pasangan sendiri. Kesabaran ada batasnya, diamnya seseorang yang sabar bukan berarti kelemahan. Ketika orang yang tulus sudah lelah dan memilih pergi, tidak ada penyesalan yang mampu membawanya kembali.